Lionel Messi resmi perpanjang kontrak di Inter Miami. Lionel Messi akhirnya menegaskan masa depannya setelah berbulan-bulan bernegosiasi. Mega bintang asal Argentina itu resmi menandatangani kontrak yang baru bersama Inter Miami. Kesepakatan berdurasi 3 tahun atau hingga tahun 2028, dan ini memastikan sang ikon tetap menjadi bagian dari klub hingga tahun 2028 dan kemungkinan besar akan menjadikannya sebagai kontrak terakhir dalam karir profesionalnya. Pada usia 38 tahun, kontrak ini nampak seperti babak terakhir dalam karir dari Messi. La Masia ada di urutan kedua akademi sepak bola terbaik. Akademi La Masia kehilangan posisi teratas sebagai akademi sepak bola terbaik di dunia. Sebuah studi baru menempatkan La Masia hanya berada di posisi kedua dalam hal akademi terbaik di dunia, sedangkan di urutan pertama diisi oleh akademi dari Benfica. Barcelona memiliki 76 lulusan akademi yang aktif di 49 liga yang dianalisis dan telah bermain rata-rata 2.773 menit dalam pertandingan resmi selama 12 bulan terakhir. Roman Abramovich mau beli Galatasaray. Dilaporkan oleh media Turki muncul kabar bahwa Roman Abramovich mau membeli Galatasaray beberapa waktu belakangan ini. Membeli rumah mewah di Istanbul dan berencana tinggal di Turki. Roman Abramovich sebelumnya pernah menjadi pemilik Chelsea di tahun 2003 hingga tahun 2022. Abramovich menyulap The Blues menjadi klub sukses di Liga Inggris dan tanah Eropa yang telah memenangi semua piala. Gagal tanding di Miami, Barcelona kehilangan pendapatan miliaran rupiah. Barcelona terpaksa menelan kerugian setelah laga di La Liga melawan Villarreal yang rencananya digelar di Miami resmi dibatalkan. Pertandingan itu sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Desember mendatang sebagai bagian dari promosi global dari La Liga. Menurut laporan dari Marca, nilai keseluruhan pertandingan itu bagi Barcelona mencapai 5 hingga 6 juta dolar Amerika atau setara dengan 83 hingga 99 miliar rupiah. Dan kini semua potensi pendapatan itu lenyap seiring pembatalan laga tersebut. Gelontoran uang Todd Boehly di Chelsea mulai berbuah hasil. Chelsea sudah membelanjakan banyak uang saja dimiliki oleh Todd Boehly. Belanja besar si biru dinilai sudah membuahkan hasil. Dan musim pertama Chelsea bersama Todd Boehly berakhir dengan kekecewaan, di mana The Blues finish di urutan ke-12 Liga Inggris. Namun perlahan tapi pasti Chelsea kini mulai membaik. Bersama Enzo Maresca musim lalu Chelsea menjuarai UEFA Conference League dan juga Piala Dunia antar klub. Dan kini kondisi Chelsea sudah lebih minim gejolak. Barcelona temui Jorge Mendes untuk membahas gaya hidup dari Lamine Yamal. Pemain muda Barcelona yakni Lamine Yamal sempat menjadi buah bibir karena sikapnya. Banyak yang menduga gaya hidup Lamine Yamal seketika berubah setelah penampilannya terus menanjak. Meski profesionalitasnya tetap bisa ditunjukkan, namun kekhawatiran terhadap Lamine Yamal kini mulai muncul. Barcelona pun sudah mengambil langkah agar Lamine Yamal tetap terjaga dari kekhawatiran tersebut. Baik Deco maupun Mendes sepakat untuk mengawasi Lamine Yamal lebih ketat di luar lapangan. Park Hang-seo diyakini takkan melatih timnas Indonesia. Nama Park Hang-seo kembali dikaitkan dengan timnas Indonesia usai kursi pelatih Garuda Lowong. Namun media Vietnam yakni Soham meyakini peluang pelatih berusia 68 tahun itu menerima tawaran dari Indonesia sangatlah kecil. Dalam laporannya Soham menulis bahwa Park Hang-seo kini sudah melewati masa puncak karirnya. Setelah sukses besar bersama Vietnam, pelatih asal Korea Selatan tersebut disebut tidak lagi memiliki ambisi di level Asia Tenggara. Hilangkan Liverpool di media sosial, Mohamed Salah ngambek. Mo Salah tengah menjadi sasaran kritik dari para fans. Penyerang Liverpool itu kemudian disebut ngambek gara-gara aktivitas media sosial. Mohamed Salah membuat aktivitas media sosial yang kembali menjadi sorotan khususnya oleh para penggemar Liverpool. Mantan pemain dari Roma itu mengubah profil di akunnya. Jika sebelumnya ada foto bertuliskan Liverpool di akun Instagramnya, Salah kini menghapusnya dan ia menghilangkannya. Lisandro Martinez ikut latihan tim di pekan ini. Lisandro Martinez nampaknya sedikit lagi akan comeback di skuad Manchester United. Sang bek dilaporkan akan berlatih bersama tim utama Setan Merah di pekan ini. Kondisi dari Martinez sendiri dikabarkan sudah sangat bugar, sehingga tim medis MU menilai sudah saatnya ia berlatih bersama rekan-rekan timnya secara penuh.
Alexander Isak kini malah cedera. Apa betul nasib dari Alexander Isak? Ia masih kesulitan mencetakkan gol di Liverpool dan kini sang striker baru-baru ini mengalami cedera. Isak total sudah mengemaskan 8 penampilan di seluruh kompetisi dan baru membuat 1 gol di ajang Carabao Cup. Isak nampak masih butuh waktu untuk bisa lebih banyak beradaptasi di bawah gaya permainan dari Arne Slot. Sebabnya di musim lalu bersama Newcastle, Isak tajam betul dengan mengoleksi 23 gol dari 34 laga. Virgil van Dijk pimpin rapat khusus pemain Liverpool usai kalah 4 kali beruntun. Kapten Liverpool Virgil van Dijk mengambil langkah tegas setelah timnya menelan kekalahan 4 kali beruntun. Ia diketahui memimpin rapat khusus yang hanya dihadiri oleh para pemain di awal pekan yang lalu. Langkah ini dilakukan setelah Liverpool tumbang 1-2 dari MU di ajang Liga Premier Inggris. Virgil van Dijk menegaskan bahwa rapat yang digelar bukan merupakan tanda adanya krisis di tubuh Liverpool. Menurutnya pertemuan tersebut lebih ditujukan untuk bisa memperkuat semangat dan juga komunikasi antar para pemain. Bikin 2 assist bagi Liverpool, Florian Wirtz janji bakal tampil lebih baik lagi. Sebuah asa disampaikan oleh Florian Wirtz usai laga melawan Eintracht Frankfurt. Sang playmaker berjanji akan terus bekerja keras dan memberikan dampak yang lebih besar bagi Liverpool selanjutnya. Ia menyebut bahwa dirinya harus memberikan kontribusi yang lebih besar untuk Liverpool di sisa musim ini. Liverpool tim yang paling banyak cetakan gol lewat set piece di UCL. Liverpool sudah mencetakkan 8 gol di Liga Champions musim ini. Uniknya beberapa gol didapat lewat situasi dari bola mati. Liverpool kini menempatkan sebagai tim yang paling banyak mencetakkan gol lewat set piece di ajang Liga Champions musim ini. WhoScored mencatat ada 4 dari 8 gol yang tercipta lewat bola mati. Chelsea kini alihkan fokus dan incar kemenangan atas Sunderland. Manajer Chelsea Enzo Maresca meminta anak asuhannya tidak terlalu merayakan kemenangan mereka atas Ajax Amsterdam secara berlebihan. Ia menyebut bahwa timnya harus kembali fokus karena mereka ditunggu laga sulit di akhir pekan ini. Dalam wawancaranya bersama UEFA, Maresca menyebut bahwa Chelsea tidak boleh berpuas diri karena mereka harus tampil dengan lebih baik di pertandingan berikutnya. Ia menilai Sunderland bakal menjadi lawan yang sulit untuk dikalahkan. Jadi ia meminta anak asuhannya untuk bisa memberikan performa terbaiknya di sisa musim ini. Harry Kane lewati Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Harry Kane terus mencatatkan penampilan yang luar biasa bersama Bayern Munchen. Penyerang asal Inggris itu kini memecahkan rekor yang bahkan tak pernah dicapai Messi maupun Ronaldo. Gol Harry Kane ke gawang klub Bruges menjadi torehan ke-20 di musim ini dari 12 penampilannya. Catatan tersebut menjadikannya sebagai pemain pertama yang mampu mencapai angka itu secepat ini di kompetisi Eropa. Calvin Verdong sumbangkan 1 assist. Bek timnas Indonesia Calvin Verdong tampil gemilang meski Lille harus menelan kekalahan tipis 3-4 dari PAOK dalam laga fase Liga Eropa. Verdong mencatatkan 1 assist dan tampil menonjol sepanjang pertandingan. Meski hasil akhir tidak berpihak kepada tim tuan Roma, kekalahan ini membuat Lille tertahan di urutan ke-11 klasemen dengan koleksi 4 poin dari 3 laga. Sementara PAOK naik ke urutan ke-20 dengan koleksi 4 poin. Dean James cemerlang ukir sejarah bersama klubnya. Bek sayap timnas Indonesia Dean James kembali menunjukkan kelasnya bersama Go Ahead Eagles, di mana timnya berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor akhir 2-1. Berdasarkan catatan dari UEFA yang mencatatkan akurasi operan hingga 93%, melakukan 3 sapuan dan beberapa kali mengirimkan umpan silang berbahaya ke area pertahanan Aston Villa. Tambahan 3 poin ini membuat Go Ahead Eagles naik ke urutan ke-10 klasemen sementara, dan kemenangan ini menjadi momen bersejarah bagi klub asal Deventer tersebut karena untuk pertama kalinya mereka berhasil mencatatkan kemenangan kandang di ajang Liga Eropa. Ruben Amorim bikin kejutan, boyong wonderkid 15 tahun ke latihan tim utama MU. Manchester United kembali mencuri perhatian bukan karena hasil pertandingan, melainkan keputusan berani dari sang manajer Ruben Amorim yang memanggil JJ Gabriel, pemain berusia 15 tahun untuk berlatih bersama skuad utama di Carrington. Keputusan tersebut mempertegas reputasi Amorim sebagai pelatih yang berani memberikan ruang bagi talenta muda, sekaligus menegaskan arah proyek jangka panjang yang sedang ia bangun di Manchester United. Real Madrid goda Moises Caicedo.
minat terhadap Caicedo mulai muncul. PSG kini dikabarkan melihat sebagai target utama di masa depan, dan sementara Real Madrid telah memantau pergerakannya secara serius. Dikabarkan klub Spanyol itu memang tengah mencari gelandang bintang untuk musim panas nanti. Nama Moises Caicedo sendiri bukan sekedar pemain biasa untuk skuad The Blues. Gelandang asal Ekuador ini menjadi jantung permainan tim sejak kedatangannya dan membuktikan bahwa investasi sebesar 115 juta pound sterling yang dikeluarkan oleh klub London tersebut bukanlah keputusan gegabah. Gelandang timnas Jerman ini berminat bergabung dengan MU. Ada kabar menarik datang bagi Manchester United. Gelandang incaran mereka Angelo Stiller dilaporkan siap bergabung dengan Setan Merah di tahun 2026 nanti. Bill melaporkan bahwa situasinya kini berubah. Stiller dilaporkan tertarik untuk bisa pindah ke MU di awal tahun depan. Tim top Bundesliga itu menginginkan bayaran sekitar 50 juta euro untuk jasa dari Stiller. Jadi MU harus bersiap merogoh kocek dalam untuk bisa mendatangkan jasanya. Demi Piala Dunia, Ter Stegen tinggalkan Barcelona. Kapten Barcelona Marc-Andre Ter Stegen kemungkinan akan hengkang di bulan Januari nanti setelah ia meminta dipinjamkan ke klub yang lain. Kontrak Ter Stegen dengan klub raksasa Catalunya tersebut sebenarnya masih berlaku hingga musim panas 2028. Kecil kemungkinannya ia akan mempertimbangkan untuk pergi secara permanen di bursa transfer musim dingin nanti. Laporan sebelumnya menunjukkan Ter Stegen sedang diincar oleh MU dan juga Tottenham Hotspur. Selain itu ada pula AS Monaco yang meminati jasanya.